Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hilwa Maryam. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Tetap di rumah, jangan keluar kemana-mana. Dan semoga Allah selalu melindungi kita semua dari mara bahaya dan semuanya. Kita hari ini mau lanjut yang kemarin ya, tentang syarat-syarat puasa. Dan sekarang akan dilanjut lagi sama suami saya ya. Soalnya kemarin ada yang belum selesai, jadi ini dilanjut hari ini. Jangan lupa ya, like video ini, komen di bawah jika ada pertanyaan seputar tentang bulan Ramadan atau yang lainnya. Kalian bisa komen di bawah ini atau bisa juga kunjungi Instagram kami di link deskripsi, nanti saya kasih linknya ya. Dan jangan lupa subscribe juga untuk mendukung channel kami supaya lebih maju lagi, dan insya Allah kami akan selalu menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, jadi kita langsung aja ya, lanjut yang kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ini puasa kita sudah memasuki hari ke 9, hari Jumat ini 8 ya. Alhamdulillah ya, kita tetap dalam keadaan sehat wal afiat fi aunillah insyaallah, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mustami'in pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akan meneruskan ya keterangan yang kemarin, penjelasan siapa sih orang yang wajib berpuasa. Ya kan, kemarin siapa sih orang yang wajib berpuasa. Maka di dalam kitab Yaqutun Nafis disebutkan orang yang wajib berpuasa, yang mereka masuk kategori orang yang wajib berpuasa. Yang pertama adalah kemarin disebutkan adalah dalam kitab Yaqutun Nafis, yaitu al-Islam ya, hendaknya orang muslim ya. Kemudian yang kedua taklif, mukallaf. Kemarin siapa mukallaf itu? Siapa mukallaf itu? Kalau arti mukallaf itu dia ada paksaan untuk mengerjakan syariat Allah dan menjauhi larangannya. Dan ada taklif, mukallaf itu adalah kemarin al-balik wal akil. Ya, dia balik dan berakal. Kemudian yang nomor 3 adalah itokoh, adalah mampu ya. Ya emang dia mampu ya, mampu untuk mengerjakan puasa, entah itu syar'an atau hisan, atau syarak menganjurkannya, dan fisiknya dia emang mampu ya kan, maka dia wajib untuk berpuasa. Ya, kita masuk ya penjelasan yang kemarin, yaitu orang yang wajib melaksanakan puasa siapa aja sih. Nah, yang kita menjelaskan yang keempat sekarang ya. Sudah masuk yang keempat, Islam. Kemarin kan Islam. Terus taklif, mukallaf, kemudian itwaqah, dia mampu. Yang keempat adalah sehat ya, orangnya sehat. Maka orang yang sehat ya kan, sehat di sini ya sehat fisiknya ya, emang dia mampu untuk mengerjakan puasa ya kan, fisiknya sehat, nggak ada kendala apapun ya kan, badannya sehat ya kan, nggak ada penyakit yang berbahaya ya, sehat-sehat aja seperti kita ini. Nah, maka orang sehat ini ya masuk dalam orang yang wajib untuk melaksanakan puasa. Maka di dalam ta'liqnya ya kan, dalam kitab Yaqutun Nafis disebutkan fala yajibu alal maridhi maradan mubihan litayamum. Ya, maka tidak wajib ya kan atas orang yang sakit. Ya, sakit yang bagaimana? Ya kan gitu kan. Sakit kan macam-macam. Sekarang ada sakit batuk, ada sakit mumet, ada sakit kepala, perut. Nah, itu apakah tergolong sakit yang dibolehkan tidak puasa? Sakit kepala pusing, apakah masuk? Maka sakit ringan
yang mana sakit ini masih bisa untuk melaksanakan puasa, maka tetap wajib melaksanakan puasa. Terus sakit apa hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sakit yang diperbolehkan tidak puasa, yaitu di sini disebutkan dalam kitab Yaqutun Nafis disebutkan. Nah, maka tidak wajib ya atas seseorang yang sakit ya, yang mana sakitnya ini diperbolehkan untuk tayamum. Paham maksudnya? Sakitnya ini yang diperbolehkan untuk tayamum. Contohnya yang orang wudhu itu pakai air. Nah, maka ketika orang ini ya mau wudhu pakai air, maka dokter spesialis mengatakan kepadanya, dan ini orang ini ada riwayat sakit, ya kan? Kalau kamu ntar wudhu, ya kan? Dokter ini ya, kalau ya kalau nggak usah aku dulu. Ya, kalau kamu ntar wudhu pakai air, maka ya anggota badan yang terkena air maka bisa rontok, judam kalau bisa lepra ya, dia bisa rontok, atau badan yang atau luka ya kan yang kena air nanti bisa berbahaya ya kan, bisa menimbulkan kematian, bisa meninggalkan sakit yang nggak akan sembuh-sembuh, atau akan menimbulkan sakit yang fatal. Maka orang tersebut bisa mengganti wudhu dengan tayamum dengan debu. Nah, dalam puasa sama juga. Sakit yang diperbolehkan ya tidak berpuasa, yaitu sama sebagaimana kita berwudhu bisa diganti dengan tayamum. Seandainya ini ya, saya ini puasa, maka sakit saya ini bisa parah. Nah, seumpama ya, atau dokter mengatakan, wahai fulan, kalau engkau puasa maka sakit kamu bisa menjadi parah, atau dengan sebab puasa maka kamu bisa mengakibatkan sakit yang sangat fatal sehingga bisa mengakibatkan kematian. Maka ya orang seperti ini maka dalam syara, di dalam agama, maka diperbolehkan tidak berpuasa. Walaupun ya orang tersebut ntar bisa mampu dia ya, walaupun sakitnya apa, bisa diharapkan sembuhnya ya, walaupun sakitnya ini bisa diharapkan sembuhnya. Tapi ketika puasa dia dalam keadaan sakit, yang mana sakit yang sudah disebutkan tadi, kalau puasa bisa membahayakan ya kan, maka orang tersebut tidak wajib untuk berpuasa. Di sini disebutkan wa in kana mutiqan fil mustaqbal bi ayyurja buru umarodhihi ya kan, walaupun bisa diharapkan sembuhnya mustakbal yang akan datang ya kan, mampu dia diharapkan sembuhnya, bisa dia mampu puasa, tetap ketika itu maka dia tidak wajib puasa ya. Intinya syarat sah orang itu berpuasa hendaknya sehat. Bisa dipahami ya kan. Ini yang keempat ya kan. Nah, kita masuk yang kelima. Apa sih syarat ini orang wajib melaksanakan puasa? Maka di sini disebutkan dalam kitab Yaqutun Nafis, wal iqamatu. Hendaknya dia tidak berpergian, iqamah dia menetap di rumah. Ya menetap, tidak bepergian. Enggak pergi jauh. Terus seberapa sih jauhnya ya orang ini diperbolehkan atau syarat lah ya. Bisa dikatakan syarat ya bepergian ya, seberapa jauh sih ya batasnya. Kemudian dia keluar dari rumahnya, dari baladnya, dari daerahnya kapan sih? Nah, dia diperbolehkan tidak berpuasa. Ya, maka disebutkan ya kan dalam kitab Yaqutun Nafis, yaitu bepergian yang mana masafahnya ya kan jaraknya itu sampai 82 atau 83 kilometer. Perkiraan mana nih ya, tempat kita pulang besok ke atau Pangkoh kemana, ke Palangka, itu lebih daripada 82 kilometer ya kan. Tapi kalau tetap sehat ya puasa nggak apa-apa toh. Enggak, ini syarat aja ya kan. Kalau nggak kuat gitu ya, kalau perjalanan nggak kuat.
Berarti boleh nggak puasa. Ya, kemudian yang mana perjalanannya itu mubah, tidak perjalanan untuk maksiat kepada Allah. Contoh saya mau ke Sampit atau mau ke Banjar, tapi apa? Perjalanannya itu bukan yang mubah, ya kan? Bukan yang boleh. Contohnya apa? Perjalanan untuk maksiat, ya, untuk ke diskotik, untuk mencuri atau sebagainya. Ya, itu termasuk perjalanan yang tidak mubah, bahkan haram. Maka dia tidak boleh membatalkan puasanya. Ini rukhsah loh ya, walaupun dia mampu dia rukhsah, ini keringanan, ya kan? Orang yang berpergian jauh, kemudian keluarnya dari rumahnya, dari tempatnya qoblal fajr, ya, sebelum keluarnya fajar, ya kan? Ya bisa dikatakan ya sebelum sahur ya, sebelum apa namanya fajar ya, sebelum subuh ya kan? Fajar itu belum keluar. Nah, ya sebelum subuh dia keluar daripada tempatnya. Maka orang yang seperti ini tergolongkan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Paham? Ya, tapi ya wajib qadha ya. Ya, inilah syarat-syarat orang yang wajib melaksanakan puasa. Yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah taklif, mukallaf dia, mampu dia dan balik berakal. Kemudian itaqah, ya kan? Itaqah, mampu dia. Hisan atau syar'an, fisik dan syariat yang membolehkan, mengharuskan dia berpuasa. Yang keempat adalah sehat. Yang kelima adalah iqamah, tidak bepergian. Kita masuk segmen selanjutnya. Ya, puasa sudah, orang yang syarat, orang yang wajib berpuasa sudah. Kemudian kita membahas rukun puasa, ya, arkanus shaum. Ya, ini ada niat ini. Niat pertama. Oh, iya. Ya kan? Yaitu kita akan membahas rukun. Ya, rukun puasa. Ya, ada berapa sih rukun puasa? Maka disebutkan ya kan di dalam kitab Yaqutun Nafis yang dikarang oleh As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ala madhab Ibni Idris, ya kan? Imam Syafi'i maksudnya. Maka arkanu shaumi thalathatun, ya kan? Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama apa? An-niyat, yaitu niat. Ada pertanyaan tentang niat? Pertanyaan? Ini kan jadi apa namanya, banyak pertanyaan. Terus niatnya puasa tuh kapan, kan gitu ya? Iya, niatnya Ya. kapan? Niatnya puasa itu Diucapkannya tuh pas kapan gitu loh. Diucapkannya atau di dalam hati diniatkan itu Atau kapan? diucapkan Pasnya itu kapan? Heeh. Kan gitu, pertanyaan seperti itu, ya kan? Banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Niatnya tuh sebenarnya tuh diucapkannya pas kapan sih, kayak gitu loh. Iya. Makanya ya, sini disebutkan adalah yang nomor pertama, yang nomor 1, ya kan, rukun daripada puasa adalah niat. Ya, kita sebelum membahas tentang niat, kita perlu dipahami apa sih ta'rif niat itu? Ya, pengertian niat di sini disebutkan dalam kitab Yaqutun Nafis, yaitu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya, an-niyat wa qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah bermaksud sesuatu, ya kan? Qasdu syai' itu bermaksud sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, yang berbarengan dengan pekerjaannya. Ya kan, contohnya, ya kan, saya kasih gambaran, ya kan. Salat atau wudhu itu kapan niatnya? Di dalam wudhu, ya kan, kapan sih kita harus niat? Maka ketika wudhu, ya kan, dalam kitab disebutkan kapan sih waktu kita niat, yaitu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, ketika kita mengerjakan, yaitu inda awali ghusli ba'dil wajh, ketika membasuh sebagian wajah, ketika kita ngambil air, kita taruh, kita basuhkan di muka kita. Nah, itu di hati kita muqtarinan bi fi'lihi, kita berbarengan niat. Karena yang ya dalam definisi fikih itu, dalam kitab itu, ya kan, niat mahaluha, ya, niat tempatnya niat, ya kan. Niat mahaluha, tempatnya niat di mana? Al-qalbu, yaitu dalam hati. Jadi hakikatun niyah fil qulub. Ya, hakikatnya niat itu di dalam
hati. Wa amma talafudhuha, dan adapun melafadzkan niat kayak nawaitu wudu'a dalam wudu, dalam salat usolli fardhu hukmuhu sunnah, maka hukumnya sunnah. Maka ketika ucapkannya di dalam hati. iya, di dalam hati ketika berbarengan dengan pekerjaannya. Kalau dalam wudu ketika membasuh sebagian wajah atau muka. Kalau dalam salat inda takbir, ketika takbir Allahu Akbar, nah, di dalam hati itu apa? Melazimkan niat, ya kan nih, niat. Tapi aneh ini ya, di dalam puasa ini luar biasa. Di dalam puasa ini luar biasa. Apakah sama? Harus muqtarinan bi fi'lihi, harus berbarengan dengan puasanya. Nah, maka di sini disebutkan, ya kan? Kan otomatis kan ada pertanyaan. Saya mau tanya kan gitu kan, kalau secara logikanya, kapan sih niatnya puasa itu? Kapan? Nah, maka ya kita bisa jawab ya kan, niat puasa ya kan itu wajib tabyid, ya kan, diinapkan di malam hari. Maksudnya apa? Sebelum fajar. Makanya kan dalam sholat tarawih itu kadang-kadang imam itu ya hampir semuanya keseluruhan imam itu menuntun jamaahnya, menuntun makmumnya untuk apa namanya? Untuk niat bareng-bareng ya kan. Nawaitu soma. Itu salah satu dari tabyid, menginapkan niat, ya kan. Kalau niatnya pas sahur nggak apa-apa ya? Pas sahur nggak apa-apa, kan Kalau pagi misalnya lupa malam yang nggak baca niat, terus paginya baru ingat kalau niat puasa wajib, maka nggak, kalau dalam puasa wajib maka tidak bisa, harus tabyid. Berarti nggak sah ya? Nggak sah, kecuali dalam sunnah. Contohnya ya, ini hari Senin, kita punya kebiasaan puasa Senin, tibanya bangun sudah fajar, sudah subuh, ya kan, sudah subuh, sedangkan kita belum mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa, contoh makan dan minum atau sebagainya. Dan kita ini istiqomah tiap Senin dan Kamis itu puasa. Nah, gimana hukumnya? Maka untuk puasa sunnah maka hukumnya tidak apa-apa. Saya niat puasa wes, maka hukumnya sah. Kalau dalam puasa wajib maka harus tabyitun niyah, harus menginapkan niyah. Maksudnya apa? Sebelum fajar dia harus niat dulu. Ini pengecualian di dalam puasa, yaitu tidak berbarengan la yaktarin bi fi'lihi, tidak berbarengan dengan pekerjaannya. Ya kan, ini disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtad fi Syarh Al-Minhaj, ya kan? Ya kan, juz 2 halaman 341. Qauluhu muqtarinan bi fi'lihi ay fi'li dzalika syai' fayajibu iqtaranuha bi fi'li syai' al-manwi ila fi shaum. Jadi ya kan, jadi ibadah seperti sholat, puasa, atau sholat, wudhu, ibadah itu apa? Dan niat, ya kan? Dan niatnya harus muqtarinan bi fi'lihi illa fi shaum, kecuali dalam bab puasa. Fala yajibu fihi al-iqtiran, maka tidak wajib membarengkan atau ya tidak wajib membarengkan dengan pekerjaannya. Bal lau farradha wa aqan yafihi muqarina lil fajr lam yasih. Bahkan apabila dia ketika niat, ya kan, sudah muqaranah berbarengan dengan keluarnya fajar, nah, ya kan, nah, subuh dia sudah keluar daripada fajar, sudah waktu subuh, lam yasihha, maka tidak sah. Karena apa? Liwujudi tasbit fil ma', ya. Karena apa? Karena wajib untuk menginapkan niat. Paham? Jadi dalam puasa ini tidak wajib muqtarinan, malah harus tabyid, wajib mentabyid, menginapkan niat sebelum fajar, sebelum keluarnya fajar, sebelum sholat subuh. Bisa dipahami tentang niat, ya kan? Ya. Ini masalah niat. Ini termasuk rukun daripada puasa adalah niat. Hadirin Allah Ta'ala, yang penting bagaimana kita istiqomah, kita lazim. Kalau kita mampu puasa, harus puasa. Karena apa? Puasa adalah wajib dan silahul mu'min, senjata orang yang bermukmin, ya kan? Maka bagaimana, ya kan?
kita puasa, selalu puasa, perbanyak baca Al-Qur'an. Karena apa? Pahala dalam bulan puasa luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah diberi pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan sampai sab'ina dhifan, sampai 70 kali lipat. Rugi ya kan, kalau kita nggak puasa rugi. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan yang mulia ini kita masih menjadi orang yang merugi, masih berlumuran dosa, tidak sesuai yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, ya kan? Apa? Orang yang keluar daripada bulan puasa, ya kan, dia menghabiskan waktunya di dalam bulan puasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar, ya, beriman dia dalam puasa, berihtisaban, ya kan, mengerjakan perintah Allah Taala, maka dia keluar dari bulan Ramadan sebagaimana dia keluar dalam keadaan suci ketika keluar daripada rahim ibunya, tidak membawa dosa apapun. Inilah orang yang falah, inilah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sedikit ini ya kita sudah masuk segmen daripada rukunnya puasa, yaitu yang pertama adalah niat. Semoga apa yang kita dengar dan yang kita sampaikan ini semata-mata kita belajar sama-sama, tidak ada yang digurui atau menggurui, kita belajar sama-sama. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum laki-laki yang muslim atau perempuan, dan belajar ini tidak dibatasi dengan umur. Kapan kita wajib berhenti belajar atau kapan kita tidak diwajibkan belajar? Ketika kita ada di alam kubur, sudah tidak ada tuntutan untuk mencari ilmu lagi. Maka taklim atau belajar di siang ini, ya kan, puasa ke berapa? Ke-8. Nah, kita akhiri, semoga kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian ya pelajar kita hari ini. Semoga tentang puasa, semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan atau apapun itu, kalian bisa klik Instagram kami ya, atau kalian bisa komen di bawah, dan jangan lupa juga subscribe ya. Dukung kami terus untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.